Karl Marx pasti tertawa bangga. Setidaknya masih ada kaum beragama yang percaya komunisme masih hidup dan memaksanya belum mati. Pada awal dekade 1990-an, negara-negara komunis di Eropa seolah dibaptis dalam rendaman karbonasi Coca-Cola. Pada pertengahan 1994, McDonald mulai membuka cabang di tempat paling strategis di pelataran Wenceslas, Praha, Republik Ceko, yang ketika itu masih balita. Pada tahun 1996, surat kabar terbesar Pravda yang didirikan oleh Lenin sebelum revolusi Rusia menghilang dari percetakannya di Moskow. Ia ditutup oleh pemiliknya yang mengeluh bahwa staf redaksi sudah lelah menulis tentang komunisme yang sekarat. George Hegel, Bruno Bohr, Karl Kautsky, Karl Marx meratap sedih dari kuburnya. Ajaran mereka tentang sosialisme dan egalitarianisme ternyata hanya pepesan kosong yang memberikan kegagalan dialektik ketika diterapkan secara praktis. Marx bahkan gagal di langit dan di bumi. Ketidaktertarikannya kepada metafisika dengan lebih meyakini revolusi proletar dan pembentukan komunisme bagi penghilang kelas sosial ternyata menjadi fantasi yang berujung putus asa. Bagaimana dengan Cina? Mao Zedong juga meratapi nasibnya di akhirat. Revolusi kebudayaan yang dia puja sepanjang hidupnya ternyata semakin kalah populer oleh ideologi Kolonel Sanders bernama KFC atau Kentucky Fried Chicken. Volkswagen atau VW dan Apple merakit dagangannya di Tiongkok, memberi kesejahteraan kepada rakyatnya tanpa peduli jargon-jargon sama rata, sama rasa. Komunisme di Cina hanya tinggal bendera dan upacara. Jenazah Mao Zedong yang dibalsem sekarang dikunjungi peziarah berkaun Donna Karen dan menenteng tas Isaac Mizrahi. Komunisme sudah lama sekarat, ideologi yang berusaha membunuh dirinya sendiri. Komunisme bukanlah seperti agama yang bisa dianut secara rahasia dalam ruangan private. Ia adalah ideologi politik yang kemunculannya harus berstruktur, bergeming, dan disuarakan. Hanya orang bodoh yang dibodoh-bodohi, yang masih meyakini komunisme diam-diam bangkit kembali. Dan kebodohan itu semakin diperparah ketika mereka membuat bendera Palu Arit untuk dibakar sendiri tanpa tahu di mana sentra kebangkitannya. Karl Marx pasti tertawa bangga. Setidaknya masih ada kaum beragama yang percaya komunisme masih hidup dan memaksanya belum mati. Meminjam istilah Karl Marx dalam bukunya, Das Kapital Ablehnen, aber heimlich verrehren. Menolak tetapi sebenarnya memuja diam-diam. Jangan-jangan malah mereka yang komunis. Jadi apa yang ditakutkan dari paham komunisme itu? Ateisme. Hanya orang-orang yang buta huruf dan pikun sejarah yang menganggap komunisme sama dengan ateisme. Tidak ada hubungannya antara komunisme dan ateisme. Karl Marx bukan orang yang anti-agama. Ia mengkritik keras para pelaku agama yang mandul dan gagal menggunakan agama sebagai kekuatan revolusioner untuk melawan industrialisme dan kapitalisme. Karl Marx geram dengan orang-orang yang hanya memakai agama sebagai topeng monyet untuk melegitimasi politik dan menutupi borok-borok kekuasaan. Sementara spirit dan fungsi profetis agama yang membebaskan kaum teraniaya, mengangkat derajat dan martabat kaum miskin, serta mengimbangi praktek-praktek curas politik kekuasaan nyaris tidak berbunyi. Sekilas info ini hanya ingin menegaskan bahwa tidak ada hubungannya antara komunisme dan ateisme, seperti yang selama ini telah salah kaprah dimengerti oleh banyak pihak, pemerintah, guru, politisi, ulama, tokoh masyarakat, ormas Islam, dan lain sebagainya.